Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nahwa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa dzikra wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Adik-adikku, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai kuliah dengan mata kuliah yaitu studi hadis, yang mana pada pembahasan pertama atau perdana ini saya akan menyampaikan tentang 10 prinsip dasar tentang ilmu hadis. 10 prinsip dasar ini sudah menjadi tradisi ulama-ulama kita jika ingin belajar tentang hadis atau belajar tentang ilmu-ilmu keislaman yang lain. Dan dengan 10 prinsip dasar ini kita dapat mengetahui yaitu apa saja batasan-batasan jika kita belajar ilmu ini, dan apa saja keistimewaan, apa saja faedah, apa saja keutamaan kita belajar ilmu ini. Maka mari disimak tentang 10 prinsip dasar ini yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Baiklah, mari kita mulai mata kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang 10 prinsip dasar studi hadis atau biasa yang kita sebut dengan mabadi' asyrah. Nah, yang pertama adalah definisi, atau dalam bahasa Arabnya al-had. Apa itu definisinya ilmu hadis? Definisinya adalah ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad atau silsilah dan matan atau redaksi sebuah hadis untuk menentukan apakah hadis tersebut valid atau tidak. Nah, definisi ini dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer dalam kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis. Beliau bernama Muhammad Tohan. Nah, maka dengan definisi ini kita tahu batasan-batasan yang mana nanti kita akan kaji dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan maudhu. Apa ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya adalah sanad atau silsilah dan matan atau redaksi sebuah ungkapan yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik itu statusnya sahih, hasan, dhaif, atau lainnya. Nah, ini ruang lingkup ilmu hadis yang mana ini sudah menjadi juga batasan-batasan ketika kita belajar ilmu hadis. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah manfaat. Manfaat ini adalah dalam bahasa Arab disebut samroh ya. Apa manfaat kita belajar ilmu hadis? Yaitu untuk membedakan mana hadis yang berderajat sahih, hasan, dan dhaif. Yang mana nanti kalau sahih konsekuensinya adalah dapat dijadikan landasan hukum, begitu juga hasan menurut sebagian ulama, dan kalau dhaif bisa dijadikan untuk targhib dan tarhib, kemudian untuk fadhail a'mal, untuk menyemangati atau menakut-nakuti seseorang akan adab, menyemangati agar semangat ibadah, dan juga untuk keutamaan-keutamaan dalam beramal. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah hubungan atau nisbah. Apa hubungan ilmu hadis ini dengan ilmu-ilmu yang lain?
yaitu berfungsi sebagai pembantu dan penjelas dalam memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman secara umum. Nah, ini adalah kaitan atau hubungan antara ilmu hadis dan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Maka seluruh ilmu-ilmu keislaman itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sebuah hadis itu sudah diketahui derajatnya, maka dia dapat bertindak atau hadis tersebut dapat dijadikan pijakan atau dalil sebagai sumber penggalian suatu hukum atau suatu landasan dalam berpikir. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah keutamaan atau dalam bahasa Arabnya disebut al-fadl. Apa keutamaannya? Orang yang belajar hadis ini yaitu mendekatkan seseorang kepada subjek yang dikaji, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan membuat pengkajinya menjadi mulia serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia mengetahui mana yang diterima dan ditolak. Dalam artian di sini, dia tahu mana yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan mana yang tidak, karena dia mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah akan memberikan sinar dan wajah yang berseri-seri kepada orang yang mendengar hadisku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyebarkannya kepada orang lain. Maka bisa kita lihat mayoritas ulama-ulama yang ahli hadis, dia rata-rata wajahnya itu lebih muda daripada umurnya. Karena apa? Ini janji Allah. Dia akan diberi wajah yang berseri-seri, yang bercahaya, dan itu tidak hanya di dunia, di akhirat juga pun dia akan mendapatkan keutamaannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, siapakah pencetus pertama? Itu al-wadi. Pasti ada ya, ada namanya bapak ilmu matematika, kemudian ada bapak ilmu sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini siapa pencetus pertama kali tentang ilmu hadis ini? Beliau adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau mengarang kitab atau mengarang buku yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i, yang mana ini adalah permintaan khalifah disebabkan ketika itu, zaman itu banyak sekali beredar hadis-hadis palsu yang mana itu hanya untuk tujuan pribadinya saja, seperti agar dagangannya laku atau untuk keutamaan kaumnya saja, untuk mendapatkan kedudukan di mata orang lain. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang berseliweran ketika itu. Maka seorang ulama Ar-Romahurmuzi ini membuat atau mengarang buku yang bernama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i. Kemudian yang ketujuh, yaitu nama. Nah, sebuah ilmu pasti ada namanya, nggak mungkin nggak ada namanya ya. Nah, apa namanya ilmu ini? Namanya yaitu ilmu mustalah al-hadis. Nah, atau sebagian ulama juga menamainya dengan ilmu riwayah wa akhbar, yaitu ilmu tentang riwayat-riwayat dan kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga ilmu usul hadis. Nah, kemudian yang kedelapan, sumber atau al-istimdad dalam bahasa Arabnya ya. Sumber pasti dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi yang menjelaskan pentingnya mengonfirmasi sebuah informasi yang muncul dari siapapun. Nah, jadi landasan utama pasti Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi. Nah, kemudian
seluruh bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Sumbernya pasti. Kenapa? Karena hadis Nabi itu pasti berbahasa Arab. Ketika dia tidak paham bahasa Arab, maka bagaimana dia mau memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia mau meriwayatkan juga? Dia tidak tahu apakah ini ada campuran dalam redaksinya, ada pengurangan, ada tambahan. Nah, dia tidak akan tahu. Makanya pasti dia harus bisa bahasa Arab atau sumbernya pasti bahasa Arab. Kemudian sumbernya lagi juga biografi para perawi hadis. Nah, perawi hadis ini bagaimana mereka meriwayatkan hadis? Apakah mereka berguru atau mereka hanya bertemu dan mendengar saja? Atau mereka benar-benar bertemu atau tidak, atau hanya mendengar dari orang lain dan lain sebagainya. Kemudian sumbernya juga sejarah kaum muslimin dan lain-lain. Pasti ya, sejarah peradaban kaum muslimin pasti menjadi sumber juga tentang ilmu hadis ini, bagaimana ilmu hadis ini berkembang, kapan dibukukan, dan bagaimana kelanjutannya itu pasti merujuk kepada sejarah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu hukum atau al-hukum. Nah, apa hukumnya belajar ilmu hadis? Nah, maka di sini dikatakan ketika tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu ini dalam suatu komunitas, maka hukumnya menjadi fardhu ain. Tapi ketika sudah ada yang menjadi pakarnya, maka bersifat fardhu kifayah. Dalam artian skala ini skala yang tidak ada ketentuan pasti ya. Bisa skala desa atau skala kota atau mungkin skala kampus dan lain sebagainya. Nah, ini hanya menurut kebiasaan saja. Jika sekarang pasti setiap kota ada yang pernah mondok, ada yang konsentrasi di hadis. Kalau di kampus ya pasti ada yang belajar ilmu hadis. Nah, maka sudah sangat banyak sekali jika skalanya Indonesia. Jika di negara lain, walau alam, karena tidak pasti mereka juga belajar ilmu hadis. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yang ke-10 dari 10 prinsip belajar hadis ini, yaitu subkajian atau al-masail dalam bahasa Arabnya. Subkajian ini memberi tahu kepada kita, atau kita harus tahu permasalahan yang akan dibahas nanti dalam ilmu hadis tersebut, seperti pengertian hadis, pembagiannya berdasarkan kualitas dan kuantitas sanad atau silsilah, kemudian metode penyampaian hadis, kaidah-kaidah jarah yang artinya celaan, dan ta'dil yang artinya pujian dan lain sebagainya. Karena pembagian kualitas dan kuantitas sanad atau silsilah ini para ulama juga berbeda-beda. Mereka mempunyai istilah-istilah sendiri, mempunyai metode-metode tersendiri. Kemudian penyampaian hadis ini juga bagaimana? Nah, para ulama juga berbeda ketentuan karena mereka mempunyai kapasitas masing-masing, apalagi tentang kaidah-kaidah jarah dan takdil. Karena pasti mereka menilai seseorang itu bisa dengan celaan atau pujian. Ketika si ulama satu melihat seorang perawi hadis ini dia baik, belum tentu ulama yang kedua ini melihat si perawi ini baik. Nah, karena apa? Bisa saja dia hanya melihat baiknya saja yang pertama, kemudian yang kedua dia pernah melihat si perawi ini melakukan maksiat kecil atau melakukan sesuatu yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai seorang perawi hadis. Nah, demikian tentang 10 prinsip dasar tentang ilmu hadis, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang,
maka ia akan difahamkan akan agama. Semangat terus belajar, dan jangan lupa ikuti terus kuliah dan pertemuan yang akan saya sampaikan untuk beberapa kali ke depan. Semoga bermanfaat. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.